Halo teman-teman semua, selamat datang di Cerita Legenda hari ini. Kali ini kita akan menyelami salah satu cerita rakyat paling ikonik dari Pulau Mingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Legenda patahnya Gunung Daik, yang membuat gunung ini terkenal dengan 3 puncaknya yang bercabang. Cerita ini sering dikaitkan dengan pantun klasik Melayu. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Pantun ini sudah ada sejak zaman dulu dan diabadikan dalam buku pantun Melayu lama. Gunung Daik dengan ketinggian sekitar 1165 meter adalah gunung tertinggi di Kepri, dan bentuknya yang unik bercabang 3 menjadi sumber berbagai legenda. Mari kita dengar cerita lengkapnya. Dahulu kala, Gunung Daik memiliki 3 puncak utama. Gunung Lingga, cabang kanan, paling besar, Gunung Pejantan, cabang tengah, tegak runcing, Cindai Menangis, cabang kiri yang paling pendek, dan konon sering terdengar suara tangisannya di malam hari. Konon, puncak Cindai Menangis ini patah dan jatuh ke laut, membentuk Pulau Pandan yang kecil dan tak berpenghuni di sebelah barat Pulau Lingga. Ada beberapa versi cerita rakyat tentang mengapa puncak itu patah, tapi versi paling populer adalah pertarungan adu kesaktian antara Datuk Kaya Kuning dan Mak Yah, seorang wanita penguasa yang menjadi raja orang laut Lingga. Alkisah, Datuk Kaya Kuning adalah sosok sakti mandraguna yang ingin menguasai wilayah Lingga. Mak Yah yang sudah memerintah orang laut menantangnya dalam adu kesaktian. Siapa yang bisa mematahkan salah satu puncak Gunung Daik, dialah yang berhak atas kekuasaan seluruh Lingga. Mereka berjanji dengan sungguh-sungguh, jika Mak Yah kalah, ia akan tunduk dan menyerahkan kekuasaan. Mak Yah mencoba lebih dulu. Dengan sekuat tenaga dan kesaktiannya, ia berusaha mematahkan puncak gunung. Namun, walau sudah mengerahkan segala ilmu, puncak itu tak bergeming sama sekali. Mak Yah menyerah dan mengakui kekuatannya belum cukup. Kini giliran Datuk Kaya Kuning. Dengan kesaktian yang luar biasa, ia berhasil mematahkan salah satu puncak, yaitu Cindai Menangis. Patahan itu berguling deras dari puncak gunung, meluncur ke bawah, dan jatuh ke laut. Dari patahan itulah terbentuk Pulau Pandan yang kita kenal sekarang. Melihat kehebatan Datuk Kaya Kuning, Mak Yah pun mengaku kalah. Ia tunduk dan menyerahkan kekuasaan atas Lingga serta kepemimpinan orang laut kepada Datuk Kaya Kuning. Sejak itu, Gunung Daik tinggal bercabang 2, dan Pulau Pandan menjadi saksi bisu peristiwa sakti tersebut. Ada versi lain yang tak kalah menarik. Salah satunya terkait pertapaan Raja Indragiri yang mendaki gunung untuk menambah kesaktian. Saat hampir selesai bertapa, ia mendengar gemuruh, melihat puncak patah, dan buru-buru turun sambil menjatuhkan keris sakti. Patahan itu pun jadi Pulau Pandan. Versi lain mengaitkannya dengan kematian Datuk Kaya Montel, penguasa Lingga dan raja orang laut yang tinggal di Pulau Mepar. Sebelum wafat, ia berwasiat, jika ada hal aneh di Lingga, itu tanda ia telah meninggal. Tak lama, terdengar gemuruh, puncak patah, dan orang laut pun berkumpul menyampaikan duka karena mengingat wasiat itu. Cerita ini mengajarkan nilai penting, menepati janji, menghormati kekuatan alam, dan menghargai warisan leluhur. Gunung Daik bukan sekedar gunung, tapi simbol kekuatan, kesaktian, dan sejarah Melayu di Kepulauan Riau. Pulau Lingga sendiri indah sekali, dengan pantai-pantai hijau, laut jernih, dan budaya Melayu yang kaya. Cerita seperti ini menjadi inspirasi bagi kita dan anak-anak kita untuk lebih mencintai tanah air, melestarikan legenda rakyat, dan menjaga alam. Jika kalian suka cerita legenda ini, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya supaya tidak ketinggalan cerita rakyat Nusantara lainnya, dan bagikan ke teman atau keluarga ya. Cerita ini bisa jadi bahan cerita malam untuk anak-anak, agar mereka tahu akar budaya kita dan terinspirasi untuk menjaga pengetahuan leluhur. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita legenda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai Gunung.